saya Kikusumo. Dalam aneka perbincangan, ulasan, komentar, serta tips and tricks seputar tema spiritual dan sosial yang terjadi di sekitar kita ala Master Ki. Saya berharap setiap tayangan yang saya sampaikan dapat menghibur atau bahkan memperluas wawasan kita bersama. Jadi bagi Anda yang suka, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai dukungan terhadap channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Silakan isi juga kolom komentar dengan masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanggapi pada konten-konten berikutnya. Dan bagi yang beruntung, akan saya berikan hadiah. Thank you. Oh ya, jangan lewatkan program web seri saya hanya di channel saya ini, Master Ki. Channel terbada. Sekarang saya akan membahas namanya Mustika Mata Elang. Mustika Mata Elang ini biasa yang punya itu Raja Elang. Nggak semua elang punya, nggak semua burung itu, elang itu punya. Elang itu teritori, dia kalau hidup itu di wilayahnya cuma di satu, jantan dan betina. Artinya namanya burung elang itu kalau dia udah punya wilayah itu adalah wilayah dia. Di wilayah yang lain ada lagi yang jaga, wilayah yang lain ada lagi yang jaga. Tetapi dalam kehidupan elang sebenarnya ada yang namanya Raja Elang. Raja Elang ini dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Di antaranya adalah saat dia memasuki teritori wilayah elang-elang yang lain tidak berani mengganggu dia. Raja Elang biasanya badannya lebih besar sedikit dibanding yang lain, lebih gagah, lebih tampak luar biasa dibanding yang lain. Dan tentu kalau kita bicara raja ada kelebihannya. Beda dengan raja-raja di alam manusia yang kadang-kadang ada apa-apa nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi kalau kita bicara raja di alam hutan, raja di gunung, raja dalam alam burung, itu biasanya raja tuh mempunyai kelebihan dan kekuatan yang luar biasa. Raja Elang biasanya mempunyai kekuatan yang berbeda dengan elang-elang yang lain. Kalau di alam manusia saja, kalau kita kembali pada sejarah zaman dulu, banyak raja-raja kita juga yang sakti-sakti, hebat-hebat. Jadi kalau raja zaman dulu kan memang kekuatannya luar biasa sehingga dia bisa membangun sebuah kerajaan. Bahkan ada banyak kerajaan-kerajaan yang dibangun dalam satu malam dengan kesaktiannya. Beda dengan raja zaman sekarang. Raja zaman sekarang sih ya gitu deh. Kadang-kadang raja zaman sekarang itu raja-raja versi sekarang itu ada raja kecil di mana, raja kecil di mana, raja kecil di mana ya kemampuannya tidak sama seperti raja-raja zaman dulu. Kalau kita lihat kembali kepada Raja Elang. Raja Elang ini kenapa disebut sebagai Raja Elang? Artinya Raja Elang ini dia jago berantem, punya kekuatan yang luar biasa. Elang yang lain takut sama dia. Dan satu hal lagi, ada di mana kelebihan dia lagi? Matanya tajam. Disinilah letak namanya Mustika Elang. Raja Elang kalau mati, kalau dia nanti suatu saat mati karena tua atau apapun alasannya dia harus akhirnya mati kena dalam peristiwa apapun dia mati, itu matanya membatu, matanya yang kiri dan kanan itu menjadi seperti batu. Kalau kita berhasil mendapatkan Mustika Elang, yang terjadi adalah energinya kita bisa dapatkan. Kalau kita memegang Mustika Elang, mata kita kan menjadi tajam, bahkan sampai ke lubang semut pun kita matanya bisa tahu, bisa lihat dengan kontras yang luar biasa jelas. Jadi kita bisa melihat apapun dimanapun terlihat jelas bahkan dari jarak kejauhan. Jadi kita harus bisa bedakan antara ubur-ubur, laba-laba atau kelabang. Kalau ini tembus pandang kalau mereka. Kalau ini dia tidak tembus pandang, tetapi pandangannya menjadi tajam, menjadi jauh, jangkauannya itu tidak wajar. Di tempat gelap yang orang lain tidak bisa tahu, nah ini bisa tahu seperti ada cahaya. Bahkan dia bisa melihat pergerakan seekor semut yang berada jarak jauh dan ada di daun yang berbeda. Bahkan dia bisa membedakan yang mana hitam, yang mana merah seperti itu. Jadi begitu luar biasa tajam matanya. Pengertian di sini kalau kita memiliki mata elang, selain bisa punya kemampuan mata yang tajam, juga bisa mempunyai peruntungan lain. Peruntungan lainnya itu apa? Adalah peruntungan yang berkaitan dengan keberuntungan.
bukan kaitan dengan bermain judi, tapi kalau kita berusaha, terutama berdagang barang-barang yang namanya barang-barang hidup. Barang-barang hidup tuh barang-barang yang bernyawa yang kita jual beli, apapun itu biasanya akan mendapatkan hal yang luar biasa. Biasanya akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Harusnya untung 1, untung 100. Harusnya untung 2, untung 2000. Seperti itu. Dengan menggunakan mata elang ini, biasanya banyak pengusaha yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa.